Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Ainim Liusti M.Hum selaku dosen mata kuliah Sosiolinguistik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil analisis alikode dan campur kode dalam video YouTube Livi Renata. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiolinguistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reginda Rizade Putri dengan NIM 217023. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian alikode. Alikode adalah peristiwa peralihan kode yang satu ke kode yang lain. Jadi apabila seorang penutur mula-mula menggunakan kode A, misalnya bahasa Indonesia, dan kemudian beralih menggunakan kode B, misalnya bahasa Jawa, maka peristiwa peralihan pemakaian bahasa seperti itu disebut dengan alikode atau kode switching. Pengertian tersebut adalah menurut Suito. Adapun menurut Ohoyutun, yaitu alikode merupakan peralihan pemakaian dari satu bahasa atau dialek ke bahasa atau dialek lainnya. Dengan demikian, alikode itu merupakan gejala peralihan pemakaian bahasa yang terjadi karena situasi dan terjadi antar bahasa serta antaragam dalam satu bahasa. Selanjutnya, pengertian dari campur kode. Menurut Rohman, campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain untuk memperluas gaya bahasa. Sedangkan menurut Kri Dalaksana, campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih yang berupa serpihan untuk memperluas ragam bahasa atau gaya bahasa dalam suatu percakapan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alikode dan campur kode. Terjadinya alikode disebabkan oleh orang ketiga, perpindahan topik, beralihnya suasana bicara, ingin dianggap terpelajar, ingin menjauhkan jarak, menghindarkan adanya bentuk kasar dan halus dalam bahasa daerah, mengutip pembicaraan orang lain, terpengaruh lawan bicara, berada di tempat umum, menunjukkan bahasa pertamanya bukan bahasa daerah, mitra berbicaranya lebih mudah, dan beralih media atau sarana bicara. Sedangkan menurut Fishman, faktor yang menyebabkan terjadinya alikode adalah penutur, lawan tutur, perubahan situasi, perubahan dari formal ke informal, atau sebaliknya, perubahan topik pembicaraan. Penyebab terjadinya alikode dapat ditelusuri melalui keterkaitan suatu pembicaraan dengan konteks dan situasi berbahasa. Selanjutnya, yang menyebabkan terjadinya campur kode. Terjadinya campur kode karena adanya hubungan timbal balik antara peranan penutur, bentuk bahasa, dan fungsi bahasa. Artinya, penutur yang mempunyai latar belakang sosial tertentu cenderung memiliki bentuk campur kode tertentu untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu. Sedangkan menurut Suwandi, faktor penyebab terjadinya campur kode yaitu keterbatasan penggunaan kode, penggunaan istilah yang lebih populer, pembicara dan pribadi pembicara, mitra bicara, tempat tinggal dan waktu pembicaraan berlangsung, modus pembicaraan, topik, fungsi dan tujuan, ragam dan tingkat tutur bahasa. Hadirnya penutur ketiga, pokok pembicaraan untuk membangkitkan rasa humor dan untuk sekedar bergengsi. Selanjutnya kita masuk kepada analisis alikode dan campur kode dalam video YouTube Livi Renata. Yang pertama, alikode. Dalam kalimat "Hi everyone, welcome back to my channel." Jadi hari ini, as requested, I udah balik lagi sama Ketis. Kutipan di atas merupakan bentuk alikode karena terjadi peralihan bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terdengar dari tuturan Livi Renata yang awalnya menggunakan bahasa Inggris pada kalimat "Hi
everyone, welcome back to my channel. Beralih menggunakan bahasa Indonesia pada kalimat. Jadi hari ini as requested, Ayu udah balik sama Ketis. Selanjutnya kita masuk ke campur kode. Yang pertama pada kalimat, Ayu udah sering liatin you punya konten tahu sama si Cepmek. Terus tadinya Ayu kan jarang collab sama orang-orang di e-sport. Tuturan di atas merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain yaitu bahasa Inggris berupa kata I, you, content, collab, dan e-sport saat penutur berbicara bahasa Indonesia. Yang kedua, pada kalimat jadi hari ini dia sok-sokan photoshoot guys. Tuturan di atas merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain yaitu bahasa Inggris berupa kata photoshoot saat penutur berbicara dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pada kalimat jadi awal-awal pas dia DM aku tuh langsung kayak anjas, screenshot dulu. Tuturan di atas merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain yaitu bahasa Inggris berupa kata screenshot dan DM saat penutur berbicara dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada kalimat dia follow aku kan, kayak dia bilang I follow you ya, abis itu kan ada tulisan follow back. Anjas, screenshot dulu. Tuturan di atas merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain yaitu bahasa Inggris berupa kata follow, screenshot, I follow you, dan follow back ketika penutur berbicara dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, jadi kalau sama stand up comedian you mau, kan mereka tuh lucu. Tuturan di atas merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain yaitu bahasa Inggris berupa frasa stand up comedian saat penutur berbicara bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada kalimat kenapa malah jadi ngomongin toko sih by the way? Tuturan di atas merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain yaitu bahasa Inggris berupa frasa by the way saat penutur berbicara dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada kalimat oh iya sih ya udah deh kalau gitu Ayo ikutin mindset dia abis ini nggak usah baca komen. Tuturan di atas merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain yaitu bahasa Inggris berupa kata mindset, I, dan komen saat penutur berbicara dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada kalimat be yourself ya, jadi diri sendiri, nggak usah dengerin kata orang lain. Tuturan di atas merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain yaitu bahasa Inggris berupa frasa be yourself saat penutur berbicara dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada kalimat kenapa you tuh kayak di pause gitu sih? Tuturan di atas merupakan campur kode karena penutur menyelipkan unsur bahasa lain yaitu bahasa Inggris berupa kata pause saat penutur berbicara dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah alih kode dalam video YouTube Livi Renata adalah alih kode eksternal yang terjadi karena peralihan kode dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Adapun fungsi yang ditemukan terdiri atas menyesuaikan kode lawan bicara dan menetralkan penggunaan bahasa. Campur kode dalam video tersebut yaitu berupa campur kode penyisipan bentuk kata dan bentuk frasa dalam bahasa Inggris. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.